Kita bicara tentang pendidikan akil balik, bahwa sebagai orang tua, orang dewasa, kita ingin menyiapkan anak-anak untuk siap menghadapi tantangan zamannya. Ya. Tapi pendidikan hari ini lebih banyak fokus ke akademik, ya, dan kurang menyiapkan anak dengan life skill yang dibutuhkan untuk mereka hidup di usia dewasanya. Ya. Nah, di sisi lain, pendidikan akil balik justru fokusnya adalah menyiapkan anak untuk menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang matang, sehingga siap menghadapi tantangan zamannya. Maka menurut saya, ini pendidikan akil balik ini bisa menjadi alternatif ya untuk menambal hal-hal yang kurang dari pendidikan akademik yang hari ini ada. Nah, kita bicara tentang kematangan, tentang kedewasaan, tentang mental yang sehat. Nah, kenapa tadi saya dan istri mention tentang fondasi keluarga? Karena anak-anak yang tangguh itu, ya, anak-anak akan tangguh kalau dia punya mental yang sehat. Ya. Dan, nah ini, kesehatan mental itu bekalnya adalah di keluarga, bukan di sekolah. Ya. Generasi Z, nah, generasi sekarang nih ya, yang nanti usia memang akan menjadi peserta dari program ini, ternyata dibandingkan dengan generasi sebelumnya di usia yang sama, generasi Y, apalagi generasi X, itu punya kesehatan mental terburuk. Maksud saya, ya, anak umur 15-20 yang nanti akan jadi peserta ini, ya, dibandingkan anak umur 15-20 di 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, ini kondisi mentalnya paling buruk. Nah, itu artinya berarti pendidikan keluarga makin sekarang ini makin dibutuhkan. Dan kurikulum model flexi school ini juga makin dibutuhkan. Ya, semoga ini jadi solusi. Tadi di awal kalau saya sempat sharing ya, sempat cerita tentang kasus-kasus di saat ini yang ditangani misalnya oleh istri di konseling sahabatku, sangat banyak kasus anak-anak usia 13 sampai 17 tahun yang sangat mudah untuk ngedrop secara mental, kemudian sampai titik menyakiti diri sendiri, ya, dengan menyilet tangannya, ya, macam-macam lah, pakai pisau, pakai silet, pakai kuku dicakar-cakar, ya, untuk hal-hal yang sebenarnya sepele, cuman gara-gara postingannya nggak ada yang nge-like, postingannya ada yang jempol ke bawah gitu, itu aja bisa bikin frustasi, ya. Kasus yang ekstrim mungkin ada yang bunuh diri. Di beberapa media saya pernah baca bunuh diri cuma gara-gara hal-hal yang sepele-sepele. Ya. Dan biasanya ya ditambah dengan fondasi keluarga yang kurang. Ya. Anak-anak yang mengalami depresi, tapi keluarganya komunikasi kalau masih sehat. Jadi komunikasi itu gini, anak masih bisa ngobrol sama orang tuanya. Ditanya orang tuanya masih mau cerita, dia punya masalah mau cerita, itu artinya berarti komunikasi keluarga masih berjalan, masih hidup. Relatif lebih terkontrol, tidak sampai self harm. Tapi akan self harm karena dia udah frustasi, udah depresi, mau ngomong keluarga juga dia ngerasa nggak nyaman dengan macam-macam sebab, mungkin takut dimarahin, takut diomelin, atau dia ngerasa kalau cerita akan makin besar masalahnya. Nah, kondisi begitu yang kemudian menjadi tambahan penyebab anak-anak makin depresi. Ya, syukur-syukur kalau nggak tidak sampai melakukan hal yang berbahaya. Nah, maka pendidikan akil balik basisnya adalah keluarga. Ini berulang-ulang saya mention karena nanti di dalam mendesain kurikulum berarti kita perlu nih pelibatan keluarga yang cukup besar. Ya. Saya sudah pernah cerita ini ya. Ini tadi waktu sharing tentang di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah sama sharing ini bahwa pentingnya
pendidikan balik ini ditunjang oleh banyak penelitian. Ini contoh penelitian di Amerika oleh Thomas Stanley, bahwa faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi orang sukses di masa depan ternyata bukan faktor akademik. Faktor terkait akademik itu rankingnya 20 ke atas. IQ, sekolah favorit, lulus dengan nilai terbaik, itu rankingnya 20 ke atas. Tapi 10 ranking paling atas yang mempengaruhi kesuksesan itu hal-hal yang terkait dengan life skill, terkait dengan karakter, ya, leadership, disiplin, interpersonal skill, gitu ya, good life management, komunikasi, hal-hal yang kita bicarakan dalam Flexi School. Jadi saya merasa ini on the track Flexi School dengan kurikulumnya.